Mohon izin Pak Wali menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Bapedalitbang Kota Palangkaraya karena beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Bapak Kepala Bapedalitbang sedang sakit dan mewakilkan kepada saya untuk membacakan laporan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Tabe Selamat, Lingunalatai, Salam Sujud Karendem Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Pertama-tama, izinkan saya mengajak kita semua untuk selalu merendahkan dan berserah diri serta mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat-Nya kita semua diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan penganugerahan hadiah pemenang Lomba Inovasi Daerah di masa pandemi COVID-19 untuk adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan di Kota Palangkaraya tahun 2020 dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Palangkaraya, yang saya hormati Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, yang saya hormati Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Unit di lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya, yang saya hormati Camat, Lurah di Kota Palangkaraya, yang saya hormati tim juri Lomba Inovasi Daerah, peserta Lomba Inovasi, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan tentang pelaksanaan kegiatan penganugerahan hadiah pemenang Lomba Inovasi Daerah di masa pandemi COVID-19 untuk adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan di Kota Palangkaraya tahun 2020 sebagai berikut. 1. Rumawi, dasar penyelenggaraan. 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah, Lembaran Daerah Kota Palangkaraya tahun 2019, tambahan Lembaran Daerah Kota Palangkaraya tahun 2019 Nomor 3. 4. Di PPA SOPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangkaraya tahun anggaran 2020. 2. Rumawi, tahap pelaksanaan lomba. Lomba dilaksanakan yang pertama, persiapan lomba dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Kedua, sosialisasi pada bulan Agustus 2020. Yang ketiga, pendaftaran peserta pada bulan September 2020. 4. Penilaian pada bulan Oktober 2020 dan pengumuman juara pada bulan November 2020. 3. Rumawi, waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan penganugerahan hadiah pemenang Lomba Inovasi Daerah di masa pandemi COVID-19 untuk adaptasi kebiasaan baru
dengan menerapkan protokol kesehatan di Kota Palangkaraya tahun 2020 dilaksanakan di Peteng Karuhai 2, Kantor Wali Kota Palangkaraya pada hari ini, tanggal 12 November 2020. 4 Rumawi peserta. 1. Peserta Lomba Inovasi Daerah di masa pandemi COVID-19 untuk adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan di Kota Palangkaraya tahun 2020 adalah pelaku usaha mikro dan kecil UMK di wilayah Kota Palangkaraya. 2. Peserta yang mengikuti lomba sebagai berikut. 1. Kecamatan Pahandut, 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tanjung Pinang, dan Kelurahan Pahandut Seberang. 2. Kecamatan Jekan Raya, 1 kelurahan, terdiri dari Kelurahan Palangka. Yang ketiga, Kecamatan Bukit Batu, 4 kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Marang, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Habaringhurung, dan Kelurahan Banturung. 4. Kecamatan Sabangau, 4 kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Bereng Bengkel, Kelurahan Danau Tundai, dan Kelurahan Kereng Bangkirai. 5. Tim juri. Tim juri Lomba Inovasi Daerah terdiri dari 1. Ketua, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya. Anggota 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. 2. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian Kota Palangkaraya. 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya. 6 Rumawi, hasil yang diharapkan. Dalam kegiatan Lomba Inovasi Daerah ini diharapkan 1. Sosialisasi adaptasi kebiasaan baru. 2. Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berinisiatif dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Ketiga, mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif berinovasi dalam adaptasi kebiasaan baru. 4. Sharing best practice bagi pelaku usaha mikro dan kecil lainnya. 7 Rumawi, pembiayaan kegiatan lomba inovasi ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Daerah Penelitian Pengembangan Kota Palangkaraya tahun 2020. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan pada saatnya nanti mohon kesediaan Bapak Wali Kota Palangkaraya untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang lomba sekaligus memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan Lomba Inovasi Daerah di masa pandemi COVID-19 untuk adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan di Kota Palangkaraya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Sahe Sahe Sahe, salam sejahtera dan selamat pagi. Kepala Bappedalit Bank Kota Palangkaraya, Insinyur Hari Maihadi, cap ditandatangani. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dasawisma Bamaraya Kelurahan Langkai dalam rangka kegiatan Lomba Inovasi Daerah di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini kami menampilkan jualan gorengan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Diawali dengan sterilisasi tempat, kami melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Sebelum proses memasak, cuci tangan dengan sabun, lalu melakukan kegiatan. Tetap menggunakan masker ketika sedang memasak dan saat berjualan. Menjaga jarak. Saat melayani pembeli, kami juga menerapkan protokol kesehatan. Jadi, yang pertama kami menghimbau untuk tetap menggunakan masker. Kemudian menjaga jarak antrian pembeli minimal 1 meter. Menyediakan tempat cuci tangan dan sabun. Menyediakan hand sanitizer. Kami sudah memastikan kantong pembungkus dalam keadaan steril. Yang ini juga sangat penting. Sejak COVID-19 ini kami menerapkan transaksi pembayaran seperti ini untuk menghindari bersentuhan langsung dengan pembeli. Kita disiplin jalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID demi kebaikan bersama. Terima kasih. Sektor usaha mikro kecil pada masa COVID-19 ini menjadi salah satu sektor yang terdampak dengan adanya pelemahan ekonomi. Namun, sektor ini juga menjadi salah satu sektor yang bisa bertahan dalam kondisi krisis seperti sekarang ini. Seperti salah satu usaha kecil mikro yang satu ini. Warung Yanti Passion adalah salah satu sektor usaha mikro kecil atau UMK yang bergerak dalam bidang kuliner. Berada di Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warung Yanti Passion berdiri sejak tahun 2016. Awalnya, Warung Yanti menjual pakaian dan makanan seperti ayam geprek, nasi goreng, dan mie goreng. Jatuh bangun di dunia usaha pun dialaminya. Di tengah pandemi yang tengah melanda, Yanti dan suaminya pun mencoba memberikan inovasi dalam menu makanan yang mereka jual. Pada bulan Juli tahun 2020, dengan modal awal sebesar 3 juta rupiah, Yanti melalui teman-temannya rajin melakukan promosi di media sosial. Menu terong bakunyung atau barandam menjadi menu andalan di Warung Yanti. Lokasi warung yang berada di pinggiran Sungai Kahayan menjadi nilai tambah selain menu-menu yang disajikan. Warung Yanti sekarang juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Sebanyak 11 orang warga Pahandut Seberang berperan aktif membantunya. Yanti dan suami juga aktif mengajak warga sekitar untuk menjual aneka jajanan olahan mereka untuk dipasarkan di warung miliknya. Warung Yanti Passion dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. UMKM bangkit bersama melawan Corona.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, dan selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Palangkaraya serta seluruh segenap hadirin undangan sekalian. Perkenankan kami, tim juri Lomba Inovasi Daerah di masa pandemi COVID-19 untuk adaptasi kebiasaan baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di Kota Palangkaraya tahun 2020, membacakan keputusan tim juri Lomba Inovasi Daerah di masa pandemi COVID-19 untuk adaptasi kebiasaan baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di Kota Palangkaraya tahun 2020 berdasarkan berita acara yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 bulan November tahun 2020 bertempat di Aula Pumpung Kapakat Bapedalitbang Kota Palangkaraya yang telah dilaksanakan lomba penilaian. Setelah mempertimbangkan hasil inovasi dalam penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha mikro kecil yang mewakili kelurahan dengan kriteria penilaian 1. Orisinilitas, 2. Kreativitas, 3. Durasi penerapan, 4. Jangkauan dampak, 5. Pembiayaan, 6. Ketetapan waktu, 7. Izin usaha. Setelah mempertimbangkan dan setelah dilakukan rapat paripurna penentuan pemenang lomba, maka ditentukan juara 1, juara 2, dan juara 3. Adapun juara-juara tersebut adalah, kita akan mulai dari juara 3. Juara ketiga dengan nilai 344 dimenangkan oleh UKM Warung Yanti Fashion dari Kelurahan Pahandut Seberang. Juara kedua dengan nilai 355 kelompok Sri Kandi Tangguh dari Kelurahan Banturung. Dan juara pertama dengan nilai 364 dimenangkan oleh kelompok Dasa Wisma Bamaraya Kelurahan Langkai. Demikian keputusan tim juri yang disampaikan melalui berita acara yang telah ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan pada tanggal 6 November tahun 2020, tim juri Amandus Frenaldi APMSI, Ketua. 2. Dr. Gigi Anjar Hadipurnomo, MMKes, Anggota. 3. Dr. Andes Rawang, Anggota. 4. Dr. Andes Sabian Usman SHMSI, Anggota. Kelima, Berlianto SEME, Anggota. Mengetahui atas nama Wali Kota Palangkaraya, Sekretaris Daerah Dr. Anda Hera Nugrahayu. Demikian Bapak Wali Kota serta Bapak hadirin sekalian, disampaikan keputusan tim juri atas pemenang lomba Inovasi Daerah tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan selamat pagi menjelang siang.
Tuan Pak Lurah ini bisa ke warung Yanti Fashion gitu. Lapar siang kita. Terong Bokunyung kan terong berantem tadi. Bokunyung. Hati-hati Bu, nanti diserang. Diserang Dewan Juri. Traktir kata Dewan Juri. Pasti dia langsung pada lapar habis lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, tabe selamat lingun atai, salam sehujud karente melempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Asisten 2, Kepala SKPD yang hadir pada pagi hari ini atau yang mewakili, seluruh pejabat Selon 3 dan 4 yang hadir, para camat, lurah yang hadir atau yang mewakili. Ya, yang sama-sama kita hormati tim juri, terdiri tadi Pak Asisten 2, Pak Dr. Gigi Anjar, Pak Rawang, hadir, Pak Dr. Andes Sabian Usman, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis IAIN, dan Pak Kabak Rotal, Pak Berlianto. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati peserta lomba inovasi daerah, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan bersama-sama hadir mengikuti acara penganugerahan pemenang lomba inovasi daerah di masa pandemi COVID-19 untuk adaptasi kebiasaan baru dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya juga atas nama pemerintah Kota Palangkaraya menyampaikan terima kasih kepada tim juri dan seluruh peserta lomba inovasi daerah, yang mana ini adalah sebagai wujud peran serta. Nah, jadi tidak hanya pemerintah dan juga yang pasti adalah masyarakatnya dalam menghadapi ataupun mengikuti situasi adaptasi, mengadaptasikan diri dalam kebiasaan baru pada saat pandemi COVID-19 dengan tetap menggunakan, tetap patuh tentang protokol kesehatan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dalam situasi pandemi seperti ini kita tidak tahu kapan akan berakhir ya. Belum tentu bulan depan, belum tentu besok hari, belum tentu minggu depan, belum tentu bulan depan, belum tentu tahun depan. Iya kan? Jadi kita belum tahu. Vaksin pun belum ada. Enggak tahu saya nih Pak Anjar nih. Vaksin kalau menurut check and recheck lah seperti itu. Check and recheck katanya awal tahun Pak Anjar ya. Cuman kita belum tahu. Mudah-mudahan lah kita berdoa bersama-sama vaksin ini bisa bisa cepat keluar sehingga kita bisa terbebas dari pandemi ini. Tetapi walaupun nanti suatu saat ada vaksin lah seperti itu, tidak ada salahnya kita tetap membiasakan kebiasaan baru ini menurut saya ya, karena akhirnya kita bersikap perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti memakai masker kan tidak ada salahnya, dan juga setiap saat kita mencuci tangan kan itu bagus, sebenarnya bagus. Mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi kebiasaan baru kita pada saat pandemi saja, tetapi nanti untuk beberapa jangka waktu di masa yang akan datang. Nah, kemudian tadi kita tidak tahu
pandemi kapan berakhir. Maka dari itu kita harus melakukan yang namanya beradaptasi mengikuti situasi dan kondisi ya. Bapak dan Ibu perlu dicatat, digarisbawahi, mengikuti situasi dan kondisi, bukan situasi dan kondisi yang mengikuti kita. Nah, jadi yang namanya dari pemotongan, pencegahan, pemotongan mata rantai, memotong penyebaran kasus, pencegahan sampai ke perekonomian. Nah, ini kan adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan oleh tidak hanya pemerintah Kota Palangkaraya tetapi juga masyarakat Kota Palangkaraya. Dari awal, dari pemotongan mata rantai penyebaran kasus, pencegahan sampai ke ekonomi. Nah, ini adalah salah satunya lomba kali ini adalah untuk merangsang, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bisa berinovasi mengikuti adaptasi situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Nah, tetapi juga perlu juga menjadi catatan kita bersama-sama, tentu dalam proses pelaksanaan adaptasi ini pemerintah tidak bisa berjalan dengan sendiri ya. Itu sangat-sangat tidak ada gunanya apabila masyarakat juga tidak mendukung ataupun tidak mengikuti bersinergi juga dalam menghadapi situasi dan kondisi adaptasi tadi. Jadi peran serta masyarakat ini sangat-sangat penting. Nah, tetapi seperti di awal saya sampaikan bahwa jangan sampai ini hanya menjadi karena lomba saja. Setelah lomba tidak dilaksanakan kembali. Pada saat ini pun saya lagi masih menunggu Pak Asisten, mungkin nanti bisa dengan Pak Anjar mungkin bagaimana, karena kita ada sedikit 2-3 hari ini memang sudah masih nihil hasil uji lab tes COVID. 3 hari ini memang kita nihil, tetapi beberapa hari yang kemarin cukup tinggi, kembali naik Kota Palangkaraya ini. Nah, ini menandakan jangan sampai ada gelombang kedua ya. Jangan sampai ada gelombang kedua di Kota Palangkaraya, akhirnya nanti membludak lagi karena kita lupa adaptasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan. Akhirnya percuma Bu, lomba inovasi apa yang sudah kita kerjakan saat ini percuma, kembali ke awal lagi. Maka dari itu saya juga peran serta masyarakat ini perlu ya. Jadi ini untuk kebaikan kita bersama-sama. Nah, kemudian mungkin juga setelah ini bisa Bu Mimi nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak di baik Dinkes, BPBD, paling tidak ini menjadikan contoh pada saat sosialisasi ataupun pengawasan kan ada tim pencegahan di tim gugus COVID itu kan ada tim pencegahan. Nah, mereka agar terus memantau yang sudah dilaksanakan ini sampai dengan di kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya yang ikut lomba saja, yang ikut lomba pun kalau bisa terus diawasi, kemudian bisa dijadikan acuan contoh untuk memberikan motivasi bagi pelaku UKM yang lain di Kota Palangkaraya. Jadi tidak hanya stagnan, tidak hanya sampai di sini, tetapi ya kita membuat program itu sampai selesai gitu loh. Jadi jangan dilepas begitu saja. Kan Bapeda salah satu pengawas perencanaan, ya kita awasi. Kan itu mungkin masuk nanti di kesehatan dan BPBD. Dan juga ini perlu juga pengawasan dari camat dan lurah. Dorong masyarakatnya, motivasi masyarakatnya untuk mengikuti adaptasi, berinovasi dulu, kemudian mengikuti adaptasi dan protokol kesehatan. Jadi biar tidak lumpuh
Sebenarnya ini agar masyarakat bisa perekonomian masyarakat bisa berjalan, tetapi tidak menimbulkan permasalahan. Nah, ini dorong terus, motivasi terus. Jadi jangan sampai juga yang sudah ikut lomba setelah selesai lomba tidak menjalankan lagi. Nah, seperti akhirnya tidak ada dampak ataupun output bagi kita. Nah, ini pengawasan dan terus lakukan motivasi. Di sini kan saya lihat, ya mohon maaf ini, 2 dari 3 besar, 3 juara tadi, 2 itu dari Pahandut, Kecamatan Pahandut, 1 dari Bukit Batu. Nah, berarti kecamatan lain ada belum ini. Nah, mari dorong motivasikan masyarakatnya ya, untuk menggunakan ataupun melakukan inovasi, adaptasi dan melaksanakan protokol kesehatan untuk terutama UMKM, pelaku UMKM, pelaku UKM yang ada di Kota Palangkaraya. Jadi biar ekonomi kita tidak stagnan seperti itu. Kami juga Bapak dan Ibu tentu bagi pelaku usaha ya tidak ingin mematikan usaha para pelaku bisnis masyarakat. Tetapi di sini mari kita berkomitmen, bersinergi, sama-sama mempunyai komitmen. Kami mempersilahkan masyarakat untuk melakukan usahanya, tetapi dengan catatan mari sama-sama kita berkomitmen. Nah, itu tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, jadi saling menjaga lah seperti itu. Kalau sudah diberikan kepercayaan ya jaga kepercayaannya seperti itu. Nah, kemudian juga apabila nanti contoh warung posyandu tadi juga membuat amplang, tadi kan ada misalkan ada datang yang tidak pakai masker, tegas saja Bapak dan Ibu sekalian, tegas saja. Kalau dia tidak mau jangan dibolehkan masuk. Karena kenapa? Nanti yang menerima tanggung jawabnya adalah Bapak dan Ibu sekalian. Daripada karena satu pelanggan ngeyel sampean akhirnya didatangi tim gugus, sampean yang kena sanksi, kan sampean yang bertanggung jawab. Lebih baik kita tolak saja daripada itu merembet untuk secara umum. Nah, tapi sekali lagi tidak ada maksud dan tujuan tim gugus pada saat melakukan monitoring ataupun pengawasan, mendatangi Bapak dan Ibu, mengecek protokol kesehatan, tidak ada maksud lain untuk mematikan dan lain-lain, enggak. Tapi harap tolong dimaklumi dan kerjasamanya. Banyak juga Pak Asisten ini mungkin menjadi ini juga laporan-laporan tim monitoring banyak, terus tidak ini tidak itu. Tetapi itu kan saya mendengar kita juga harus mendengar dari satu sisi tim. Ya, tim itu sudah bertugas hampir 1 tahun. Jadi mereka pun pasti kasihan juga, Bos. Sama saja mereka pun pasti capek. Enggak tahu juga mereka akan melakukan pengawasan itu sampai kapan. Ya sampai selesai. Jadi apabila ada perbedaan pendapat di lapangan, ya mohon saling satu sama lainnya memaafkan, dan yang penting adalah kita tetap komitmen melaksanakan protokol kesehatan. Jadi tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah dijadikan itu permasalahan. Yang penting bagaimana sama-sama jalan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya sampaikan ini peran serta pemerintah mengajak masyarakat. Ya, ini bisa juga menjadi tadi sama Pak Asisten menjadi laporan di LPPD kita. LPPD 2018 sudah Pak Asisten. LPPD sudah kan 2018. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan edukasi dan motivasi ya tadi kepada seluruh masyarakat Kota Palangkaraya, dan saya ucapkan selamat bagi para pemenang. Jangan berbangga ataupun legowo, yang belum menang terus coba lagi, terus berusaha ya, teruslah berkarya. Jadi
namanya ini kan hanya untuk motivasi, sebenarnya bukan untuk siapa kalah, siapa menang dan kalah. Nah, untuk motivasi kita bersama-sama peran serta camat, lurah, terus lakukan motivasi kepada warganya, ini untuk kita semua. Mungkin agak sedikit menyinggung ke kiri sedikit Bu Mimi, mumpung nih nanti kalau ini tadi saya bilangkan pengawasan, mungkin dari bukan hanya pengawasan perencanaan, tetapi setelah ini loh bisa melakukan koordinasi dengan dinas-dinas yang ada, dinas-dinas teknis di tim gugus untuk bagaimana monitoring tadi, monitoring yang menang, yang belum menang, ataupun yang pelaku UKM lainnya. Dicek benar-benar perencanaan seluruh SOPD, jangan sampai apalagi teknis jangan sampai perencanaan membazir lah seperti itu. Menurut saya perencanaan tidak maksimal di pemerintah Kota Palangkaraya. Terutama nih kita sedang menyusun APBD 2021. Tolong diawasi betul perencanaan dari dinas-dinas. Ya, sampaikan nanti dengan Pak Kaban Bu Mimi. Kemudian tadi situasi dan kondisi Kota Palangkaraya. Ini perlu diketahui ada kenaikan tapi belum tahu nih minggu ini kenaikan itu diukur dari mana Bapak dan Ibu. Ini mungkin ibu-ibu ini belum ini. Sebenarnya alat ukur ataupun alat tolak ukurnya adalah namanya reproduksi efektif, angka reproduksi efektif. Itu di atas 1 itu sedang ya Pak Anjar. Mohon maaf, di atas 1 itu besar, di bawah 1 itu kecil, sedang lah seperti itu. Nah kita ini menyentuh angka 2 sekarang. Jarang-jarang Kota Palangkaraya sampai 2. Nah ini saat-saatnya. Nah, jadi mungkin pasti kami ketegasan melakukan protokol kesehatan ataupun pembatasan agak lebih digencarkan lagi. Nah, jadi pelaku usaha mohon nanti disampaikan ke kerabat-kerabat. Jangan lupa kita ini masih menghadapi pandemi. Kemarin kenaikan itu mungkin juga salah satunya di luar mungkin di luar efek dampak liburan panjang, tetapi juga ada satu indikator yaitu masyarakat mulai lupa ataupun sudah mulai bosan, mungkin bisa juga seperti itu. Tapi jangan lupa kita ini masih berpandemi. Seperti yang saya sampaikan, yang rugi nanti kita semua. Kita sudah kemarin tutup mungkin 3 sampai 6 bulan, sudah berupaya saat ini ibaratnya memperbaiki, merintis lagi dari awal. Jangan sampai nanti akhirnya naik lagi, akhirnya tutup kembali, kita kembali dari nol lagi. Nah jangan sampai, tidak mau kan Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu tetap lakukan protokol kesehatan, tetap lakukan inovasinya. Jadi tidak hanya sekedar sampai lomba ini saja. Demikianlah mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada tim juri, panitia, mungkin dari Bapeda, Litbang, dan juga tentu saja para peserta yang tadi sudah mendapatkan ataupun mendengarkan kabar informasi pemenang. Saya ucapkan selamat untuk kelompok Dasa Wisma Bamaraya Posyandu Ibu ya. Ini koordinasi dengan Disdalduk Bu ya. Kalau tidak salah itu kita sudah ada beberapa alat USG portable itu. Nah, itu bisa Bu dijadwalkan. Misalkan Posyandu Ibu tuh mau minta jadwal mengadakan pemeriksaan USG portable itu, nah bisa ditambah Disdalduk, dan Disdalduk kan Pak Anjar atau di Pak Anjar yang portable USG portable ada kita beli. Dalduk kalau tidak salah dengan Dalduk. Koordinasi Bu. Jadi bisa dijadwalkan ke Posyandu Ibu. Ini adalah salah satu langkah kita untuk pencegahan, paling tidak untuk kesehatan kesehatan ibu dan anak, kemudian pencegahan stunting Bu, Kemudian kelompok
Sri Kandi Tangguh. Yang mana sih ibunya nih? Oh ini buat amplang. Sebelahnya Pak Lurah. Pak Lurah ini berarti diawasi terus Pak Lurah. Selamat. Yang terakhir UKM Warung Yanti Fashion. Saya kira tadi fashionnya toko baju atau apa kayak. Ternyata makanan. Yang mana nih Bu? Selamat. Ya. Nanti mudah-mudahan setelah ini Pak Asisten bisa menraktir apa tadi? Terong bokunyung apa berandam? Bokunyung. Canda Bu, canda aja. Ya, selamat dan teruslah berkarya, teruslah memotivasi diri untuk melakukan hal-hal positif dan berikan kontribusi positif untuk masyarakat dan Kota Palangkaraya yang kita cinta ini. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas terselenggaranya kegiatan lomba inovasi daerah di masa pandemi Covid-19 untuk adaptasi kebiasaan baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di Kota Palangkaraya tahun 2020. Semoga kita semua yang hadir pada kali ini selalu diberikan rahmat dan diberkati selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala upaya manfaat dan kesejahteraan bagi kita semua. Dengan filosofi Rumah Betang dan semangat Isen Mulang, maju terus, pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Marilah kota cantik Palangkaraya kita cintai, kita banggakan ini, kita tata, kita bangun dan kita jaga. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
kondisi di dalam